Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat bihawami'in nafahat wal ataya wassilat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alimul khafiyat al-muhitu bima yajri min tuhumil ardina ila a'las samawat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa atim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ila arwahi jami'is sahabati ajma'in wa ila jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah pengajian Ahad Duha Masjid Agung Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Takmir Masjid Agung Baitur Rahman, hadirin para bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan panjang umur, sehat walafiat, kita bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita, sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tamu-tamunya Allah. Mudah-mudahan langkah panjenengan hadir di rumah Allah ini menjadi sebab segala dosa panjenengan semua diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Dan segala yang menjadi hajat panjenengan, insyaallah dengan barokahnya niat panjenengan membaca burdah, membaca sholawat, dengan barokahnya kita duduk di masjid dengan niat iktikaf, menjadi tamu Allah, menjadi sebab segala apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa setelah hampir kurang lebih kita libur sejak mulai bulan Ramadan dan bulan Syawal, 2 bulan lamanya kita pray ya. Tapi saya yakin ketika kita libur kita tetap istiqomah membaca selawat burdah di rumah. Dan alhamdulillah kita mulai lagi kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan kegiatan awal ini menjadi awal yang manis, awal yang indah, sehingga kita dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang pertama memulai dan insya Allah mengakhirinya dengan baik. Jadi alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengaji. Jadi saya di sini bagian membaca tafsir aja.
karena memang dibagi sahabat takmir, ada yang bagian sirah, ada yang bagian burdah, memahami makna burdah, ada juga yang membahas tentang akhlak. Saya akan membahas di sini tentang ayat Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma awrasnal kitaba alladzina istafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Shadaqallahul adzim. Perlu diterjemahkan ya, kalau bisa bahasa Arab tidak perlu diterjemahkan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami mewariskan. Apa itu yang diwariskan Allah kepada kita? Alkitab, maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Jadi di antara warisan-warisan yang paling hebat, kita mendapatkan langsung warisan dari Allah berupa Al-Quranul Karim. Alladzina istafainahu min ibadina, yang mana warisan ini diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Kalau umpamanya keluarga, otomatis warisan itu jatuhnya kepada, kalau tidak anak ya, atau cucu atau istri. Tidak mungkin warisan itu dikasihkan sama tetangga, tidak mungkin. Berarti orang itu terpilih di antara sekian banyak, dia mendapatkan warisan. Pun juga Al-Quran ini, kata Allah, ini warisan Al-Quran ini diberikan untuk hamba-hamba pilihan, yang mana Allah memilih, tidak sembarangan orang dapat Al-Quran ini. Nah, maka para ulama mentafsirkan maksudnya siapa mereka itu, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dapat umatnya Nabi Muhammad. Jadi panjenengan semua ini, termasuk kita semua ini, beruntung kita termasuk hamba-hamba pilihan. Sampai-sampai kata Imam Bushiri di dalam syair burdanya, bi akramir rusli kunna akramal umami, disebabkan karena kemuliaan Nabi Muhammad, maksudnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang termulia karena kita nempel sama Nabi Muhammad. Sebab segala sesuatu kalau ingin dimuliakan oleh Allah itu gampang, simple. Segala sesuatu kalau ingin dimuliakan, kita harus nempel sama Nabi Muhammad, pasti dimuliakan, pasti dikabulkan sama Allah. Segala hal, makan sekalipun dah, kalau makannya ngikuti cara Nabi Muhammad, makannya jadi mulia. Kalau tidur itu umpamanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang, tapi kalau tidurnya ngikuti Nabi Muhammad, tidurnya jadi mulia. Segala hal. Jadi tidak usah repot-repot, bingung dah. Kalau kepingin ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, kita harus mengikuti cara-cara daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Alladzina istafaina min ibadina faminhum. Nah, tinggal bagaimana, kata Allah, orang di dalam menerima warisan Al-Quran ini gimana? Ada macam-macam. Sebutkan, faminhum dzalimun li nafsi. Pertama, orang yang dolim terhadap dirinya. Maksudnya bagaimana? Sudah dikasih Al-Quran, sudah dikasih rambu-rambu di dalam Al-Quran, tapi masih dolim. Dolim itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu makna dolim. Kalau ada kita, umpamanya anak-anak kita bikin kursi, ya, kursi itu kan dipakai untuk diduduki. Andai kata kursi itu dipakai untuk diinjak
atau dibuat mainan, pasti orang tua kita marah. Jangan kursi itu digunakan untuk duduk, jangan dipakai untuk loncat-loncat, atau kasur juga begitu. Kalau tidak digunakan sesuai dengan tujuannya, itu berarti namanya zalim. Nah, di antara kelompok manusia itu kata Allah, ada kelompok yang dikatakan adalah zalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya. Jadi dibagi. Yang pertama zalim. Siapa mereka? Mereka inilah kelompok, ya, sebetulnya ada 3 kelompok disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Yang pertama adalah sabiqum bil khairat, orang yang terdepan di dalam urusan kebaikan. Sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat itu adalah kelompok daripada para nabi, minal anbiya wassalihin wasyuhada. Ini termasuk kelompok orang yang pertama, sabiqum bil khairat, orang yang paling hebat di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Artinya orang yang paling menjunjung tinggi Al-Quran, dikatakan adalah sabiqum bil khairat. Dikatakan hum as-sabiquna minal anbiya, para nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Rasulullah SAW, dan para nabi yang tidak disebutkan. Jadi kalau nabi dan rasul jumlahnya 25 yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi banyak nabi. Dalam riwayat dikatakan hampir kurang lebih 124.000 jumlah nabi itu mereka as-sabiqum bil khairat, artinya orang yang paling pertama di dalam urusan menegakkan Al-Quranul Karim. Sampai-sampai dikatakan itu mereka la amal lahum aslan. Jadi para nabi, para wali itu mereka tuh tidak punya angan-angan di dunia, Pak. Jadi mereka itu selalu dalam dirinya itu menganggap kematian itu di hadapannya. Wa hum 'ala dawam mustasy'iruna linuzulil mauti bihim. Dan keadaan jiwanya, pikirannya mereka itu musta'idduna lahu bil iqbal ad-daim 'ala Allah wa 'ala ta'atih. Mereka senantiasa mempersiapkan, siap siaga. Di dalam apa? Di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ada perintah Allah langsung semangat. Ini keadaan orang yang dikatakan sabiqum bil khairat. Bukan hanya itu, mutafarriqina an asqalid dunya bil kulliyah. Mereka para nabi itu pikirannya kosong daripada cinta sama dunia. Tidak ada. Andai kata orang mau ngasih apa dunia, tidak ngefek, tidak pengaruh sama sekali, karena pikirannya cuma akhirat. Illa ma kana minha daruriyan fi haqqi anfusihim aw fi haqqi man la budda lahum min atba'in. Kalaupun dia mau sama dunia, dia itu mau sama dunia dalam artian karena darurat. Yang penting dia bisa makan, bisa minum, tidak minta sama orang, kemudian dia memberikan kewajibannya untuk keluarganya, sanak familinya, pengikutnya, pembantunya, sudah cukup. Tidak kepingin mewah-mewahan dunia, tidak kepingin. Itu keadaan orang-orang yang memang betul-betul as-sabiquna bil khairat. Bahkan dikatakan di sini di dalam kitab Nasaih Diniyah yang dikarang oleh Imam Al-Haddad, innaka mayyitun ghadan lam yajid maudi'an liziyadah ala ma huwa alaihi minal amalus salih. Andai kata tahu-tahu ada malaikat maut bilang sama orang yang seperti amalnya seperti Nabi itu, besok pagi kamu mati,
1 jam ditanya, besok lagi dia tidak ada kesempatan lagi untuk nambah amal, saking sudah penuhnya amal soleh. Jadi saking disiplinnya waktunya. Biasanya orang kalau mau mati, wah cepet-cepetan amal, dia tidak bisa nambah lagi karena memang sudah hari-harinya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang memang dikatakan di dalam sebuah perkataan, ajsaduhum fid dunya wa uquluhum fil akhirah. Mereka tuh di dunia hanya kita lihat jasad-jasadnya aja, tapi ruhnya mereka, ya, pikiran mereka itu semua ada di akhirat. Di zaman sekarang apa masih ada orang-orang seperti itu? Ada, Pak, selalu ada. Hanya saja memang kalau zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu tuh masih kelihatan seperti aulia wali songo. Kalau di zaman yang di Tanggul tuh Habib Soleh Tanggul, termasuk kiai-kiai besar, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai As'ad, itu mereka di zaman dahulu nampak. Kalau sekarang kebanyakan menyembunyikan, makomnya disembunyikan. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad termasuk minal kutub, wali yang paling tinggi makamnya. Itu ketika keadaan hidup di dunia, di masyarakatnya, di kampungnya, tetangganya itu banyak yang tidak ngereken, dianggap biasa, orang-orang biasa, padahal dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah, termasuk yang memegang magam qutbiyah, qutbil irsyad wa ghaisil ibad wal bilad. Kalau panjenengan baca Ratibul Haddad itu gelar dia itu qutbil irsyad wa ghaisil bilad wal ibad. Ada 3 magam yang dia pegang, gak main-main. Dia waktu hidup di dunia di Hadramut, di masyarakatnya, bahkan tetangganya sendiri, ketika beliau wafat, dia menganggap biasa, bukan orang hebat. Baru setelah wafat orang tahu bagaimana magamnya Imamul Haddad. Berapa banyak kitab-kitab beliau yang diterjemahkan ke seluruh dunia. Walaupun dia ada di alam barzah, berapa banyak pahala-pahala yang mengalir kepada beliau. Belum lagi ratib haddadnya yang dimanfaatkan oleh umat Islam terus. Coba bayangkan, orangnya sudah wafat di alam barzah, tapi pahalanya mengalir. Itu nanti beliau di alam barzah naik terus magamnya, naik, karena pahalanya tidak putus, ngalir terus. Kitab-kitab beliau yang dikarang kemudian dibaca orang, dimanfaatkan oleh orang, otomatis pahalanya dia ngalir lagi. Luar biasa, Pak. Itulah keadaan para aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui tentang makna hidup di dunia ini apa. Jadi dia tidak menggunakan dunia sebagai tujuan, tapi dunia adalah sebatas kendaraan saja. Dunia ini penting, penting. Kalau tidak ada dunia kita tidak bisa beramal. Saya tidak mau dunia. Kalau tidak mau dunia, Pak, kita hidup di dunia mau tidak mau harus beramal. Maksudnya tidak mau dunia, tidak menjadikan dunia itu tujuannya. Hanya gara-gara dunia dia lupa sholat, gara-gara dunia dia menerjang sesuatu yang haram, itu yang dilarang. Kalau kita cari nafkah yang halal dengan niat yang baik, itu kita malah dapat pahala, kan begitu. Itu yang pertama. Mereka inilah kelompok nanti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah mereka yang masuk surga, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Jadi orang masuk surga itu kata Ibnu Abbas ada 3 cara. Yang pertama, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Dikatakan juga yadkhulunal jannah birahmatillah, masuk surga karena rahmatnya Allah. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya, tidak ada.
Amal hanya perantara untuk dapat rahmatnya Allah. Itu para nabi, para aulia, minas salihin was syuhada, itu mereka masuk surga tidak pakai ditanyai. Sama saja seperti panjenengan kalau ada presiden, para menteri, ya, kalau mau masuk ke negara itu perlakuannya beda dengan orang-orang seperti kita. Kalau kita repot, birokrasinya masih harus nunggu dulu. Tapi kalau orang sudah tamu-tamu penting itu lain, jalurnya aja lain, jalur khusus. Ya, sama saja seperti kalau kita masuk ya, nonton sesuatu, ya, seperti yang kemarin nonton Formula E, ya, itu kalau VVIP masuk tidak pakai periksaan dulu, enggak, langsung di tempat yang lebih nyaman. Begitu juga orang-orang yang memang sudah dikenal oleh para malaikat karena ibadahnya, itu mereka jalurnya masuk surga tidak repot, tidak ada ceritanya nimbang-timbangan amal, tidak ada. Nah, jadi masuk surga karena rahmat Allah. Ada yang masuk surga karena syafaat Rasulullah, bisyafaati Rasulillah, ya. Jadi yang pertama masuk surga yadkhulunal jannah bighairi. Ya, kemudian yang kedua masuk surga ditimbang dulu amalnya. Amalnya ini bulan, oh hidup di dunia umur berapa? 70 tahun. Berapa banyak amal ibadahnya dihitung sama malaikat. Maksiatnya berapa? Oh dihitung. Kalau masih banyakan yang baik berarti dia min ahlil jannah. Enggak disebutkan dalam Al-Qur'an fa amma man saqulat mawazinuhu bahwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang ketika di dunia itu beramal soleh, timbangan amalnya berat, lebih berat daripada keburukannya, maka dia masuk surga. Dipersilahkan malaikat masuk surga. Tapi beda perlakuannya di yang pertama. Itu dikatakan kelompok itu yang namanya humul muqtasiduna minal ahyar wal abror lahum. Siapa mereka? Itu al-muqtasidun, orang kelompok pertengahan. Jadi di bawahnya kelompoknya para nabi. Kalau nabi itu sudah kelas nomor 1, ya. Mereka bedanya dengan para nabi bagaimana? Jadi orang-orang yang min ahlil khair lah. Di tengah-tengah masyarakat ada orang yang normal, kerja cari nafkah, tapi dia lebih banyak berbuat baik ketimbang berbuat maksiat. Sholat berjamaahnya tekun, ya, walaupun dia tetap punya angan-angan, tapi angan-angannya pendek. Maksudnya bagaimana angan-angan? Ya dia tetap ingin punya rumah, kepingin punya anaknya sekolah tinggi, kepingin punya macam-macam, punya angan-angan. Tapi angan-angan itu tidak membuat dia lupa kepada Allah. Kan banyak sekali. Umumnya orang kan gitu, ya, cari nafkah, kerja, tapi tidak sampai pekerjaan itu melupakan dia sholat, tidak melupakan dia mengeluarkan zakat, tetap dia keluarkan sedekah, tetap dia berbuat baik. Maka orang itu dikatakan kelompok daripada muqtasidun, kelompok pertengahan. Dikatakan mereka tidak lupa tentang akhirat walaupun dia kerja normal, cari nafkah mulai jam 8, tetap dia dalam pikirannya ingat sama akhirat, ya. Dia ingat bahwa dia harus siap membawa bekal, istiqdad lil maut. Nah, ini kebanyakan umum. Dan kelompok ini termasuk dikatakan inna minal amal rahmah. Kelompok yang dikatakan muqtasidun itu orang punya angan-angan itu adalah rahmat. Ini kelompok yang kedua. Sebab orang kalau tidak punya angan-angan, Pak, ya, tidak punya angan-angan, Bu, males saya deh, ingat mati terus. Mau kerja cari nafkah udah tidak, saya tidak mau kerja sudah, bentar lagi mati. Kalau orang punya angan-angan kayak gitu terus, makanya loh kenapa kalau sama Nabi beda? Karena Nabi itu lain sudah, makomnya sudah kuat. Bahkan Nabi mengatakan, ketika aku melangkahkan kakiku, aku tidak nyangka, tidak tahu, jangan-jangan sebelum kakiku yang kiri diletakkan, nyawaku sudah dicabut sama Allah.
saking tidak punya angan-angannya. Ketika aku makan, masukkan makanan, aku khawatir sebelum makan tuh aku telan, tahu-tahu nyawaku dicabut sama Allah, saking tidak punya angan-angan sama sekali. Itu para nabi lain, tidak bisa disamakan. Tapi kalau orang muqtasidun, dia punya angan-angan, punya, tapi angan-angannya pendek, tidak panjang. Tahu dia tetap dari kerja, dari dunia normal seperti manusia normal, tapi tidak melupakan dia tentang hari akhirat. Kemudian yang ketiga, nah ini kelompok yang terakhir adalah kelompok yang dikatakan dolimun li nafsi. Apa dolimun li nafsi itu? Orang yang mendolimi dirinya. Orang yang mendolimi dirinya itu artinya kebaikannya dengan keburukannya itu imbang ya. Terkadang dia melakukan yang wajib, melakukan, tapi terkadang satu waktu dia meninggalkan yang wajib, atau dalam artian dia kurang sempurna di dalam melakukan yang wajib. Jadi dolim terhadap dirinya. Terkadang dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, jadi tak campur baur antara yang baik dan yang buruk. Kalau yang kedua muqtasidin itu mereka kebaikannya lebih banyak, tapi kalau yang dolim nafsi itu hampir sama antara yang buruk dan yang baik ya. Bagaimana orang yang dolimul li nafsi ini ya, disebutkan di dalam Al-Quran itu ayat yang saya bawa tadi itu ya, tentang kelompok mereka tadi itu bagaimana mereka itu termasuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi nanti ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah orang yang ketika ya, masuk surga karena syafaat Rasulullah. Kalau hitung-hitungan pakai rahmat Allah, masuk surga bighairi hisab, tidak nutut amalnya, banyak kekurangannya. Akhirnya apa? Disitulah Rasulullah SAW memberikan syafaat. Maka banyak terjadi ya di dalam cerita-cerita orang ketika ditimbang amalnya, ternyata amal buruknya lebih berat. Tahu-tahu Rasulullah memberikan apa? Sesuatu kepada timbangan tadi itu, sehingga timbangan yang baik itu, yang buruk itu dikalahkan dengan timbangan yang baik. Jadi lebih berat amal baiknya. Apa yang menguntungkan tadi itu? Karena dia memperbanyak baca sholawat. Jadi panjenengan ibu-ibu ini sholawat yang kita baca burda itu nanti jadi tambelan kita. Sodakoh yang kita keluarkan itu jadi tambalan kita untuk menutupi kekurangan amal kita. Maka dari itu ya, disebutkan juga bahwasanya ketika nanti masuk ke dalam surga yang dikatakan tadi dalam ayat tadi itu ya, wa minhum sabiqum bil khair biidznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha fiha. Mereka nanti akan mendapatkan karunia Allah yang besar, dimasukkan ke dalam surga yang mana di sana diberikan pakaian-pakaian yang terbuat dari emas, dari mutiara, bahkan pakaian juga yang dipakaikan adalah sutra. Jadi tiga kelompok tadi itu masuk surga semua, Pak. Hanya saja beda caranya. Apa buktinya? Disebutkan wa qalul hamdulillah alladzi adhaba annal hazan. Ini Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya mengomentari tentang ayat alhamdulillah. Ini orang-orang yang mengatakan alhamdulillah. Jadi ketika dia dimasukkan ke surga, mereka mengucapkan alhamdulillah alladzi adhaba annal hazan. Setelah mereka kami dihilangkan kesedihannya. Loh kenapa? Orang kan masuk surga kan tidak perlu sedih. Maka Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang masuk surga itu yang karena dolimun li nafsi. Jadi tadinya ketika dia baru dimasukkan surga tidak jadi dulu ya, dicek dulu sama malaikat, oh ini banyak kekurangannya ya, banyak kesalahannya ya. Ya. Kenapa?
istilahnya kalau kita sekarang ngomong dikarantina dulu, dicek dulu sama malaikat, sehingga ketika itu datang syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dia mengucapkan alhamdulillah alladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna. Jadi kelompok yang zalimun nafsi tadi itu yang tadinya ya mungkin dia gelisah. Kalau yang para nabi udah langsung masuk surga, trotos istilahnya, tidak pakai diperiksa. Yang kedua muqtasidun, ditimbang amannya lebih baik, langsung masuk surga. Yang kelompok zalimun nafsi ini bingung, gelisah, tidak langsung masuk surga. Baru setelah Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, dilihat, oh ini orang ketika di dunia banyak baca sholawat, banyak bersedekah, sehingga amal-amal yang tadi itu dengan barokahnya sholawat, barokahnya sedekah dan amal-amal lain, setelah dikarantina tadi itu langsung dikiring, sudah masuk surga kamu. Sehingga dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan jangan kita remehkan ya, amal-amal yang kita lakukan ini bisa jadi menjadi sebab kita menambal daripada kekurangan kita dalam amal ibadah kita, khususnya yang wajib ya, yang sunnah yang kurang-kurang. Insya Allah kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan barokahnya burdah kita termasuk dikelompokkan oleh Allah min ahlil jannah, amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.